Selamat siang Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Abdul Malik. Saya yang bertugas dari jam 8 pagi sampai 2 siang ini. Apakah benar saya berbicara dengan Tuan Tio? Baiklah Pak, terima kasih karena sudah datang. Apakah Bapak merasa cukup nyaman dan siap berbicara sekarang? Masih gugup sih nurse, cuma saya siap kok. Oke, tidak apa-apa Pak. Kita sudah pernah bicarakan soal diagnosis HIV sebelumnya ya Pak ya. Hari ini kita akan membahas perasaan Bapak setelah mengetahui status dan juga rencana ke depan, termasuk apakah Bapak ingin mengungkapkannya kepada keluarga. Setuju Bapak? Oke. Baiklah Pak Tio, apa sih perasaan yang paling sering muncul belakangan ini? Belakangan ini saya lebih banyak malu sih nurse, cuma rasanya seperti saya itu tidak berguna. Saya memahami Pak, perasaan malu ataupun bersalah itu wajar Pak. Tapi HIV itu tidak menentukan nilai dari Bapak. Bapak tetap berharga. Saya sering coba merasa percaya sih nurse, tapi memang sulit untuk saya itu perasaan malu saya ini hilang. Apakah Bapak terpikir untuk bercerita ke seseorang atau di keluarga? Mungkin ke anak saya sih, tapi saya takut dia kecewa atau marah. Itu wajar Pak. Kita lihat dulu kesiapan Bapak dan bagaimana cara menyampaikannya secara umum. Nah, kita rencanakan siapa yang aman diberitahu, kapan waktu yang tepat, dan bagaimana cara menyampaikannya. Menurut Bapak, siapa yang paling memungkinkan? Anak saya nurse. Oke, baiklah kalau begitu kita mungkin latihan dulu ya Pak ya. Nah, sebelum role play saya jelaskan 5 fase berduka ya Pak, yang dimana ini biasa muncul ketika seseorang menerima kabar berduka ataupun yang lainnya. Nah, yang pertama itu adalah penolakan atau denial, di mana seseorang itu tidak menerima terhadap kondisinya. Yang kedua itu marah anger, ini juga sangat sering terjadi di mana seseorang itu tidak menerima dan marah akan kondisi yang dialaminya. Terus yang ketiga ialah tawar menawar atau bargaining, di mana dia mengatakan bahwa kenapa harus saya, kenapa bukan orang lain kah, atau yang lain sebagainya. Yang keempat itu adalah sedih atau depresi, di mana memang sudah di tahap yang paling bawah, yang paling berat nih Pak. Dan yang terakhir adalah penerimaan, accepted, yaitu Bapak sudah menerima terhadap kondisi yang Bapak sudah alami sekarang. Nah, reaksi anak Bapak mungkin salah satunya tidak harus urut dan bisa tumpang tindih. Dengan memahami ini, Bapak bisa lebih siap menghadapi reaksinya. Oke, baiklah Pak. Mungkin kita langsung ke lainnya, di mana di sini saya berperan sebagai anaknya Bapak, di mana kita tuh berada di tahap denial, yaitu penolakan. Bisa langsung nurse. Ya. Nah, ada hal penting yang ayah ingin katakan. Ayah positif HIV. Tidak mungkin, tapi ayah kan terlihat sehat. Ayah sudah periksa berulang-ulang, nah, tapi ayah sedang berobat supaya tetap sehat. Kenapa ayah tidak bilang dari dulu? Ayah butuh waktu untuk menerima semuanya. Mungkin
mungkin ayah bisa sembuh kalau coba penggunaan alternatif. Nah, obat dokter yang ayah minum bisa menstabilkan kondisi ayah, tapi itu yang terpenting. Tapi aku takut kalau kehilangan ayah. Ayah juga takut, tapi ayah bisa tetap sehat kok. Dukungan kamu sangat berarti bagi ayah. Ya, aku akan tetap mendampingi ayah. Terima kasih, Nak. Nah, itu untuk di tahap denial ya Pak ya. Bagaimana Pak? Ini gambaran reaksi yang mungkin muncul nanti. Apapun respon awal dari anak Bapak, saya tetap akan mendampingi prosesnya Bapak. Saya mengerti, Nars. Terima kasih, Nars. Oke, bagaimana perasaan Bapak setelah sesi ini? Setelah sesi ini perasaan saya lebih siap sebenarnya untuk berhadapan dengan anak saya, tidak sepanik sebelumnya. Oke, bagus ya Pak ya. Berarti Bapak sudah mulai mengatasi stigma internal dan menyiapkan diri untuk bercerita. Jika Bapak merasa siap, Bapak bisa berbicara dengan anak Bapak di rumah nanti. Iya, Nars. Terima kasih, Nars. Nah, ayah mau berbicara sesuatu yang penting. Apa ya? Ya sepertinya kan. Ayah baru periksa, Nak, dan ayah positif HIV. HIV. Ya serius. Iya, Nak. Ayah takut kamu marah atau menjawab, makanya ayah belum berani bilang dari dulu. Itu berbahaya ya. Apa itu bisa menular? Ayah minum obat teratur kok, Nak. Tapi ayah masih bisa hidup normal, tapi ayah tidak bisa jalanin hidup ini sendiri. Saya nggak marah ya. Kalau ya itu HIV. Cuma takut. Kalau kondisi saya yang makin parah, gue nggak mau kehilangan ayah. Terima kasih, Nak. Yang buatnya kita jalan bersama. Oke, selamat siang Pak Tio. Ini anaknya ya si Sony. Iya. Oke, terima kasih ya Bapak, Adek sudah datang kembali. Hari ini kita akan membahas kondisi setelah keluarga mengetahui kondisi HIV. Apakah semua sudah siap? Kami siap, Nars. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin mendengar bagaimana perasaan setelah pengungkapan kemarin Pak. Kemarin setelah saya mengungkapkan perasaan, sebelumnya saya masih ada ini sebenarnya sedikit, cuman setelah saya sampaikan Sony sempat kaget, tapi sekarang dia lebih tenang. Iya kan, saya ada baca-baca di internet atau di sosial media. Nah, ternyata HIV itu tidak menular ya, baik itu lewat sentuhan ataupun dengan tinggal serumah. Nah, bagus sekali. Nah, itu adalah langkah awal yang sangat penting. Nah, di sini mungkin saya jelaskan sedikit ya Pak Dek, beberapa hal penting terkait HIV ini. Gimana HIV itu bisa dikendalikan loh dengan minum obat. Obatnya itu adalah ARV, antiretroviral, di mana obat ini itu menekan si virus agar tidak berkembang lebih cepat. Terus pasien itu dengan minum obat ARV ini tuh bisa hidup secara normal, dan dia itu tidak bisa menular lewat makan bersama ataupun berpelukan. Jika si viral load tidak terdeteksi, maka tidak akan menularkan. Berarti ayah bisa hidup normal jika ia rutin mengkonsumsi obat. Betul. Nah, apakah ada bentuk dukungan yang ingin Dek Sony berikan kepada ayahnya? Saya bisa temani ayah saya untuk kontrol, kemudian mengingatkan ayah saya untuk minum obat, seperti itu. Terima kasih ya. Oke, sesi hari ini sangat baik. Bagaimana perasaan kalian berdua sekarang? Perasaan saya kali ini lebih percaya diri sih, Nars. Kalau saya lebih memahami dan mungkin saya siap membantu ayah saya akan saja ayah saya temukan. Oke, baik.
Nanti kita lanjutkan sesi terkait pola hidup sehat dan manajemen stres. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan kapanpun ya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll